Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu, pertama di sini saya Altira Ramadisa. Saya Akbar. Saya Asri. Saya Rahman. Dan saya Nui. Oke, kita mulai pertanyaannya ya. Ayo. Oke. Ada pertanyaan dari saya, Pak. Oke, ini formal santai ya. Oh, Oke, iya, oke, santai. ayo. Kan di perusahaan itu gak berjalan dengan lancar ya, mungkin ada kendala atau Pasti kalau satu sedikit-sedikit ada perusahaan masalah itu tanpa ada masalah, itu berarti perusahaan itu bermasalah. Oh, iya. Oke, ayo, apalagi pertanyaannya? Pasti ada hambatannya atau masalah gitu. Kendala berarti ya, Iya. kendala ya. Nah, salah satunya masalah di komunikasi. Nah, jadi apa sih masalah komunikasi yang pernah Bapak alami atau sedang sedang dijalani lah kayak Oke. Berarti ini antara hubungan si pengelola sama tamu. Nah, kalau untuk case ayah, mungkin kalau ini kafe normal ya, hanya menjual makanan minuman, itu mungkin tidak banyak masalah ya. Paling orang hanya komplain tentang makanan keasinan, makanan kurang matang atau servis lama lah segala macamnya. Cuman kalau untuk kafe ayah yang kemarin terakhir beberapa kali ini itu include live music, DJ dan ada barnya juga. Jadi tamu kita hanya tidak manusia normal semua. Jadi karena emang jamnya jam malam, jadi 80% itu tamu kita itu orang-orang malam semua. Maksudnya mereka mengkonsumsi alkohol. Jadi average buat ayah lebih susah menangani orang-orang yang lagi dalam keadaan tidak sadar daripada ngeladangin orang-orang yang sadar. Ya kan? Kalau orang-orang sadar ya enak ngobrolnya ya. Mau marah juga kan jelas ya. Kalau orang-orang lagi mabuk, ayo gimana caranya? Mau marah dilawan nggak bisa, ya. Dilawan lagi Mungkin mereka bentur. Nah, berarti kalau di sini sistemasi yang ayah terapkan, itulah gimana kedekatan kita sama tamu. Jadi ketika bahasa itu kan nggak beli ya. Ketika cara kita menegur tamunya enak, caranya baik, itu mereka nggak akan marah kok. Kalau ia marah pun, itu bisa kita tenangin dengan cara berbicara ya. Itu teknik gaya berbicara berarti. Orang kalau udah mabuk, wah berat itu. Ada yang nggak mau bayar, ada yang lupapin, ada yang udah muntah-muntah, mau diapain ya. Jadi servisnya harus luar biasa. Oke, komunikasi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau motivasi ayah Nah, bisa jadi manajer tuh apa motivasinya gitu ayah? sebenarnya ini bukan motivasi ya, dan kalau ke ayah lebih ke situasi yang membentuk ayah harus menjadi seperti itu. Karena sebenarnya ayah sendiri ini sebenarnya anak produk. Tadinya di kitchen, terus ayah di bar juga, terus akhirnya teman-teman lah yang menurut teman-teman semua yang ayah mempunyai capability untuk mengurus mereka semua. Soalnya mungkin teknik cara ayah menjelaskan sesuatu tuh lebih enak, mudah diterima sama orang. Ketamu juga, owner juga, meskipun itu ke anak-anak juga. Berarti kalau bisa dibilang motivasinya tuh bisa dari teman-temannya aja. Oh, iya. Ayah dapat motivasinya Betul. tuh dari sekitar biar jadi Itu bisa berarti jadi lebih manajer. ke keadaan Iya, ya, keadaan. circumstances. Kayak masalah komunikasi di perusahaan yang pernah dijalani. Satu, biasanya kesulitan itu kalau dalam perusahaan ini yang ayah kerucutkan lagi mungkin jenisnya adalah jasa, kafe mungkin ya. Jadi kesulitan itu biasanya yang didapatkan itu satu, human power. Human power itu adalah kekuatan, strength satu perusahaan yang bergantung dari seluruh orang-orang di dalamnya. Kedua, bagaimana mengelola setelah powernya ada nih semua, mengelola power ini. Yang ketiga yang terberat adalah maintenance. Maintenance itu bagaimana caranya kita terus-terusan dalam posisi top up terus. Dapat nggak? Ngerti nggak?
Top up tuh maksud ayah jadi Teratas dari semua kafe. harus selalu terbaik dari yang terbaik. Oke, mungkin dari 3 ini mau dijabarin lagi nggak? Mau gimana ya? Boleh nggak jabarin lagi yang Oke. pertama kan tadi apa? Power ya. Power. Nah, oke. Power. Terkadang yang kita butuhkan itu adalah power. Tapi begitu kita dapat sumber daya manusianya kalau terlalu baik, itu justru malah jadi belenger ntarnya. Belenger itu jadi gini, karena dia merasa dirinya terlalu pintar, jadi teamwork itu tidak membutuhkan orang yang pintar. Nah, kalau menurut pengalaman ayah ya, kebanyakan manusia kalau udah pintar itu dia bakal jatuhnya jadi arogan, jadi sombong, jadi mau jadi single fighter, solo karir, nunjukin kerja sebaik-baiknya, tapi teamworknya nggak jalan. Oke, apalagi? Yang kedua tadi setelah power. Yang kedua, setelah power adalah pengelolaannya nih, Nah, manajemennya nih. Mulai dari makanannya bagus, minumannya bagus, tempatnya cozy, harganya murah. Nah, terakhir pelayanannya. Ini yang paling banyak manusia atau pihak resto atau kafe lupakan. Di luar makanan dan minuman yang enak, itu ada satu lagi jasa servis yang paling diutamakan. Karena sebenarnya dalam dunia pariwisata itu kita jual servis. Itu yang banyak orang lupakan. Jadi hanya orang tuh datang, makan, minum, pulang. Mereka nggak punya kesan apapun. Nah, image yang ayah selalu berikan, gimana biar mereka nih pulang, tapi mereka selalu teringat-ingat sama tempat yang barusan tempat yang dia nongkrong ini. Apa sih yang bikin kita menang di antara yang lain kalau bukan servisnya? Tempat makan enak mah banyak ya, tempat minum enak mah banyak, tempat makan minum tempatnya bagus banyak juga. Tapi semua ini bakalan terbantahkan, bakalan terkalahkan oleh servis yang bagus. Jadi kalau tempat makanannya pun biasa-biasa, tapi kalau servisnya luar biasa, orang pasti datang lagi. Oke, 2. Oke, yang ketiga tadi adalah Ayo apa? apa ya? Ada yang gini. Top top up, up. maintenance. Jadi gimana cara mempertahankan Mempertahankan. terus gitu ya? Jadi gini, kebanyakan kafe dan resto itu bangkrut karena maintenance-nya tidak berjalan. Jadi mereka running 1 tahun, 2 tahun, oke, rame. Awal-awal buka 3 bulan awal, kalau kafe di Bandung tuh selalu kayak gitu. Buka rame, tiba-tiba 6 bulan kemudian ces. Ya, bikin rame doang mah gampang, ngundang masa doang mah gampang, sekali rame. Tapi bikin terus-terusan rame itu yang berat. Itu maintenance-nya. Jadi kalau ayah sebagai tuan rumah, yang selalu ayah tekankan ke anak-anak ini, service, say hi, appreciate the way how you treat people. Ya, Steve Jobs juga pernah ngomong kayak begitu. Jadi kuncinya gimana kita memperlakukan tamu itu biar mereka nggak berasa kayak tamu, feels like home. Jadi disapa aja, mau kita kenal mau kita nggak kenal, say hi aja dulu. Halo. Lebih ke dianggap kayak bro teman ya. Iya, gitu halo ya. bro, kemana aja meskipun kita nggak kenal ya. Iya. Halo, makanannya datang semua belum? Enak nggak makanannya? Nggak habis sih. Kan lama-lama orang terbuka, lama-lama orang bisa ngobrol. Lama-lama orang tuh datang bukan hanya untuk makan dan minum doang. Malah jadi pengen kayak kenal. Mereka datang malah kangen pengen curhatnya, Iya, kayak gitu. kangen pengen nongkrongnya. Jadi kebeli hatinya. Bagaimana sih kalau si kafenya lagi down gitu, lagi Jangan Pak, ayah aja. ayah Kesana kerja jadi bapak-bapak ya. Padahal belum menjadi bapak-bapak. Yang terakhir ya, strategi manajemennya gimana kalau kafe lagi sepi ya. Jadi untuk barometer Bandung ini, salah satu kafe yang ayah pegang ini, Cinuk adalah salah satu yang pegang konsep mendengarkan suara rakyat. Mau itu keluar dari OB, mau itu keluar dari seorang owner, mau itu keluar dari seorang cleaning service, semua suara akan ayah dengarkan. Karena pernah ayah di beberapa kafe yang sebelumnya, ayah pernah berikan apa ya, karena anaknya terlalu bandel, ayah bikin otoriter.
bikin kesalahan sikat, telat sikat, denda, melakukan apa segala macam, denda segala macam, dan itu hasilnya ternyata nggak membuat perusahaan ini lebih baik, malah tambah lebih bandel. Efeknya tuh akhirnya ada banyak barang yang hilang, terus nggak bisa diatur, malah ngebangkang. Jadi ratusan kafe di Bandung itu mereka konsepnya begitu-begitu aja. Nah, akhirnya ayah mendengarkan suara rakyat. Jadi strategi ini yang ayah dengerin. Jadi gini, ada kafe yang hanya klub doang. Jadi segmentasinya hanya middle up, menengah ke atas. Ada kafe yang middle low, yang hanya ngambil pasarannya menengah ke bawah doang. Jadi yang orang-orang tuanya nggak bisa datang, malu karena isinya cuma ABG doang. Kolot-kolotnya, koboi kolotnya nih yang spender, yang orang-orang kaya yang malu. Akhirnya dari konsep itulah, begitupun sebaliknya, begitu tempat nongkrongnya kolot semua. Anak-anak mudanya mau ikutan nggak? Malu kan? Nah, di kafe ayah mah bisa all around semuanya. Jadi mau anak muda, mau tua, mau ibu-ibu, ya mau apapun bisa masuk segmennya semua. Mulai dari akustikan, ada DJ-nya, ya break DJ, kadang-kadang ada yang stand up comedy. Itu lebih ke apa ya? Lebih ke all around. Terima kasih ya. Sama-sama ya. Ini ayah berbagi ilmu Bisa semuanya, ya. kita pertanyakan, memberikan informasi kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, untuk kali ini kami akan menjabarkan hasil dari analisis kami, yaitu 5W1H dari masalah yang telah kami dapatkan. Pertama, apa masalah tersebut? Masalah tersebut terjadi karena adanya bentrokan dari pihak manajer dan customer. Nomor 2, siapa? Nah, kemarin kami melontarkan beberapa pertanyaan kepada Bapak Muy. Beliau merupakan seorang manajer di Cafe Cinu, Jalan R.M. Marta Dinata. Nah, kapan sih berdirinya? Yaitu pada tahun 2013 sampai sekarang. Bagaimana permasalahan komunikasi antara pengelola dan orang luar itu terjadi karena kesalahan komunikasi, dan bisa juga dalam orang luar tersebut memiliki keadaan yang tidak sadar. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena berkomunikasi dengan orang yang tidak sadar itu sulit, butuh cara tersendiri untuk menanganinya. Sekian analisis dari kami, dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.